Ah, dapat? Pas jam seboleh ya? Mm-mm. Disuruhnya jam seboleh? Aku pertama. Ah ya? Masya Allah. Salah cukup tadi? Dah. Ah, Tu suruh bayar PBB. bilang Bayar namanya. ke kayak jalan teratai katanya. Bayar PBB langsung. Jadi Iko yang bawa ke situ tu bang. Hari ke apa? Sabtu. Oh, tutup hari Senin lah. Iya. Iko yang dibawa tu. Ya. Mak bawa lah kok kakak no. KTP. Ya, ya. Tapi aku kalau Iko pun tak joleh dek aku tu bang. Nah, bentuk Iko pun. Berapa kali berapa ya? Kalau abang joleh dek bang. Boleh. Mana kita keluar ke? Situ. Sampai tadi juga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu mari kita membacakan ayat Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha Telepon wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Terus kemana kita belok? ke situ. Siko bisa ya pak. Siko ha. Sitten bisa ya. Mana Siko? Siko bisa. Kemana tembusnya? Sampai di situ nanti belok kiri. Oh gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan cahayanya. Nah, tentang cahaya matahari ini saya pernah berdiskusi dengan seorang insinyur dari Prancis. Sebelum saya berdiskusi dengan insinyur ini di Yogyakarta, waktu kami pergi ke Candi Prambanan di dalam bus, sebelum saya berdiskusi dengan insinyur Prancis ini, saya tanya dulu, where are you from? Dari mana? Katanya French. Oh, dari Prancis. Baru saya tanya, apakah dia bisa berbahasa Inggris atau tidak? Karena saya tidak bisa berbahasa Prancis. Jangan-jangan dia tidak bisa pula bahasa Inggris. Jadi saya tanya, can you speak English? Yes, I can. Okay. What your occupation? Dia jawab, engineer. Oh, lalu saya tanya, what subject do you engineer? Dia katakan solar energy. Jadi saya tanya, insinyur Anda bidang apa? Dalam bidang cahaya matahari. Oh, what happened? Apa yang terjadi? Katanya solar energy, tenaga matahari itu tidak akan pernah habis. Terus menerus akan kita dapatkan. Nah, kami sudah mulai katanya di Prancis. Jadi saya katakan amazing station.
ini adalah situasi yang sangat mencengangkan. Katanya, why? Kenapa? Saya bilang because Indonesia full solar energy. Indonesia ini full mendapatkan cahaya matahari begitu banyak. Tapi kalau Prancis hanya sedikit cahaya matahari. Kenapa? Anda yang cahaya mataharinya sedikit, hanya setengah hari, Anda gigih memperjuangkan solar energy. Sedangkan kami orang Indonesia tidak begitu tertarik dengan cahaya matahari. Dia hanya tersenyum. Dia mengatakan, itulah katanya yang sedang kami pikirkan. Mungkin Anda kena melimpah cahaya mataharinya, Anda tidak ada perhatian saking dekatnya. Kalau kami katakanlah agak jauh, agak sedikit, jadi perhatian kami besar. Nah, akhirnya dia berceritalah tentang peranan solar energy, di mana energi matahari dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan. Bahkan sudah ada pesawat kecil yang dijalankan melalui tenaga matahari. Bagaimana ketika mendung tidak ada matahari? Katanya bisa disimpan di dalam sel surya atau sel semacam baterai penyimpan tenaga matahari. Jadi ketika cahaya matahari tidak muncul, dia tersimpan di dalam baterai itu tenaganya. Ketika muncul, dia bisa dipakai. Jadi atau diambil cahaya matahari itu di siang hari begitu banyak, disimpan, dia bisa digunakan di malam hari dan bisa digunakan pula untuk waktu-waktu yang lain. Jadi tidak harus tenaga matahari itu langsung menyenter ke pesawat itu, tapi pesawat itu telah menyimpan cahaya matahari itu yang dikemas di dalam baterai. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya jadi tertarik membaca wasyamsi waduhaha, demi cahaya matahari dan sinarannya. Ternyata tidak sembarangan ayat ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini menjadi perhatian dunia. Wasyamsi waduhaha wal khamari iza talaha, dan rembulan yang mengiringinya. Nah, bulan ini mengelilingi bumi ini adalah karena gravitasi bumi. Juga dia mengiringi matahari, maksudnya ketika matahari tenggelam, rembulan pun timbul. Cahaya matahari padam, cahaya rembulan muncul. Itu maksudnya mengiringinya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini rupanya bagi orang yang punya ilmu tentang teknologi, teknik pengumpulan cahaya, jangankan cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya bintang saja dapat sekarang ini ditampung oleh para ilmuwan. Nampaknya kan jauh sekali, tapi jauh itu sebetulnya dia lebih panas daripada matahari. Bintang yang jauh, menurut hukum Doppler, itu cahaya matahari, cahaya bintang yang kehijau-hijauan berkelap-kelip itu lebih panas daripada matahari. Itu menggunakan cahaya nuklir dia, cuma bergeraknya makin menjauh dari bumi. Kalau caranya kehijau-hijauan. Kalau cahayanya kemerah-merahan, dia bergerak malah mendekat ke arah bumi dan panasnya kurang dibandingkan dengan yang cahayanya hijau. Masya Allah. Jadi memang ada pengaruhnya cahaya-cahaya bintang itu kepada bumi. Cahaya itu berpengaruh. Nah, cahaya bulan juga berpengaruh. Cahaya matahari apalagi ada pengaruh. Saking pengaruhnya bulan, bintang, matahari ke bumi, sehingga adalah ilmu tentang pengaruh-pengaruh benda angkasa terhadap bumi. Nah, ilmu ini orang menyebutnya dengan ilmu nujum, bukan lagi ilmu falak. Ilmu falak tentang perjalanan benda angkasa. Kalau ilmu nujum tentang pengaruh benda-benda angkasa terhadap kehidupan di bumi, terutama terhadap manusia ditinggal di bumi. Nah, dari situlah lahirnya ilmu, walaupun pseudoscience, ilmu perbintangan. Umpamanya bintangnya Virgo, bintangnya Capricorn. Kalau apa bintang Sagittarius? Virgo. Virgo.
Sagittarius, Aquarius, Leo. Nah, semuanya itu ada berpengaruhnya terhadap manusia yang tinggal di bumi. Itu dasarnya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terus kita kemana ini? Pulang. Putarnya di mana? Situ nanti. Oh, sana lagi. Ya Allah, ya Allah. Minyak kita hampir habis. Ada lewat dekat pompa bensin? Enggak. Ada. Ada ya. Insya Allah dah, masih gitu. Masya Allah. Nah, kita teruskan tadi tentang ilmu perbintangan. Dalam surat Yasin ayat 39 dan 40 tentang benda ruang angkasa dikatakan kullun fi falaki yasbahun. Semua benda-benda di ruang angkasa itu beredar menurut garis edar mereka masing-masing. Falak. Nah, ilmu itu disebutnya namanya ilmu falak. Nah, jadi ilmu falak ini yang secara kuno zaman dahulu telah dipelajari Tiongkok kuno, Yunani kuno, Mesir kuno. Kalau Mesir kuno terkenal dengan Ptolemeusnya, dengan teorinya geosentris, pengaruh dari Ptolemeus. Kalau yang modernnya dipengaruhi oleh Copernicus dan Galileo Galilei, meninggalkan geosentris beralih kepada heliosentris. Kalau geosentris itu bumi sebagai pusat alam raya. Kalau heliosentris matahari sebagai pusat alam raya, atau tata surya sebagai pusat alam raya. Nah, inilah menyebabkan kematian dari Copernicus dan Galileo Galilei. Robert Gamow, dia mengatakan bumi lah yang mengitari matahari, tapi ajaran Ptolemeus mengatakan matahari yang mengelilingi bumi. Nah, kalau Al-Quran mengatakan semuanya mempunyai daya keliling masing-masing. Kalau daya keliling bumi terhadap dirinya sendiri disebut dengan rotasi. Kalau bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Jadi daya kelilingnya ada mengelilingi diri sendiri, ada mengelilingi matahari. Melalui apa itu? Gravitasi. Jadi bumi ini mempunyai gravitasi, tapi juga rembulan mempunyai gravitasi. Cuma lebih ringan gravitasinya. Matahari mempunyai gravitasi yang lebih berat lagi, lebih kuat gravitasinya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang An-Nujum itu ada namanya surat An-Najm, surat yang ke-53, An-Najmi. Dalam surat An-Najm atau Wan-Najmi, Iza Hawa itu bercerita tentang Isra Mi'raj Rasulullah ke ruang angkasa, yang menyatakan summa dana fatadalla. Di ruang angkasa itu Nabi Muhammad semakin mendekati Sidratul Muntaha dan Lauh Mahfuz. Kemudian bermacam-macam istilah yang diperkenalkan oleh Al-Quran tentang ruang angkasa. Jadi ilmunya Al-Quran memberikan informasi kepada manusia betapa banyaknya ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah tentang ruang angkasa. Misalnya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-53 menyatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa
dan di dalam dirimu sendiri. Apakah hal itu tidak cukup bagimu sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, luar biasa ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Baiklah, nanti kita sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa lagi? Doa sesudah belajar. Apa lagi selain dari itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian doanya lagi, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami pemahaman tentang agama dan ajarkan kami tentang takwil. Karena takwil itu ada dua macam. Ada takwil batil, ada takwil hak. Ada takwil yang terlarang, ada takwil yang diperlukan, yang benar, takwil hak. Ra'yu juga ada dua, ada ra'yul batil, ada ra'yul hak. Ra'yu ini pendapat pribadi, logika. Ada logika yang falasi, logikal falasi, logika yang salah, tapi ada juga yang logikal hak, true logic, artinya pemikiran yang benar. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Inilah Al-Quranul Karim, jalan yang benar. Ikutilah jalan yang benar ini. Jangan kamu ikuti jalan yang lain yang mencerai-beraikan kamu di antara sesama umat manusia. Demikianlah diwasiatkan kepadamu. Semoga kamu menjadi orang yang terpelihara, orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.